Di atas tembok-tembok Yerusalem telah ditempatkan pengintai. Siang malam mereka tidak berdiam diri. Mereka harus berseru sampai Tuhan menyatakan kemasyurannya bagi Yerusalem. Anda dengan saya Tuhan pilih menjadi pengintai. Kalau tentara dunia, Anda intel, dia harus diutus ke daerah untuk melaporkan daerah yang merah kepada komandannya. Tuhan pun juga demikian. Amin. Ketika Anda ada di sebuah lingkungan, yang lingkungan itu perjudian tinggi. Ketika Anda ada di sebuah lingkungan, yang lingkungan itu tukang mabuk banyak. Di lingkungan itu orang selingkuh banyak, seks bebas banyak. Apa tugas Anda? Sebagai pemimpin. Ada doa, ada penyembahan, ada ratapan. Amin. Harus ada. Kita beratapan. Ratapilah negeri. Taruna-tarunamu yang bangsa. Generasi kita dibawa kemana kalau tidak dimulai dari orang tua. Makanya firman Tuhan bilang akar itu terus Roma, baru ranting-ranting terus. Dengar, kita menabur, kita akan menuai. Kita buka di dalam Mazmur 127. Ayat berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Hitungan ketiga kita baca ayat pertamanya. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal jaga-jaga. Angkatan ditugaskan menjaga kota, pengawal. Pol PP juga ada di pasar. Kita menjaga kota. Saya juga menjaga kota sekalipun saya di rumah tangga. Tapi Tuhan panggil saya menjadi alat di tangan Tuhan. Tanpa pendidikan yang tinggi, tanpa sekolah teologi, hanya sebuah rumah tangga. Ada dua panggilan. Orang bisa sekolah teologi dia jadi pendeta. Betul seorang yang lain. Hari ini Anda tidak lihat anak perempuan, ibu, tapi harus Anda lihat roh anak laki-laki yang ada dalam diri. Anda yang saya kenal, firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang. Hidup kita tidak kita bangun di atas logika kita. Hidup kita, rumah kita harus bangun di atas dasar Tuhan. Firman ini sudah sering kita dengar di atas mata. Sepintar apapun saudara, kalau hidupmu Yesus tidak tinggal di dalam, Yesus harus tinggal di dalam. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak tahu Yesus sekedar di luar saja. Yesus harus tinggal di dalam. Maka kita akan jadi terang bagi banyak orang. Firman Tuhan ini bukan saya tahu dan saya baca saja, tapi saya harus menghidupkan. Firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatan yang memuliakan Allah. Perbuatan kita menunjukkan sebuah kebenaran. Ketika kita hidup di dalam sebuah kebenaran, Tuhan melengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Berbaju siratan keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman. Maka dengan iman kita mampu mengalahkan api sejahat, memadamkan api sejahat. Iman mampu mengalahkan apa saja yang sedang terjadi. Mengapa bangsa kita mengeluarkan dokter yang canggih, bangsa Indonesia mengeluarkan pakar hukum yang canggih, bangsa Indonesia mengeluarkan anggota TNI, polisi yang canggih untuk menjaga Indonesia. Tapi firman Tuhan tadi sia-sia kalau bukan Tuhan. Amin. Sia-sia pengawal berjaga. Banyak anggota tidak ada. Banyak pakar hukum untuk duduk bagian keuangan, korupsi masih jalan.
pembunuhan masih jalan. Banyak dokter, bangsa Indonesia mengeluarkan dokter, rumah sakit yang canggih, bukan penyakit hilang dan berhenti, penyakit semakin bertambah. Makanya manusia harus cari Tuhan, harus ada di Yesus. Baru pulang lagi. 2 sampai 24. Ketika Daud bikin pelanggaran, sama dahulu Tuhan pilih nabi-nabi pemilihan, Nabi Gad, nabi pemilihan. Bagaimana caranya kita hentikan penyakit? Pemimpin gereja, pemimpin pemerintah, raja, dia harus ada di Mesbah, baru pulang berhenti. Itulah itu penghukum. Itu tujuan kita. Sia-sia kita bangun pemerintahan ini kalau kita tidak bangun di atas dasar itu. Banyak anggota, banyak pembunuhan, banyak dokter, penyakit tidak selesai, penyakit bertambah. Habis saya tes, datang lagi sana. Mungkin setelah corona datang lagi sana. Saya mau kasih tahu saudara, saya tiap malam bangun besok. Saya berhadapan dengan polisi tiap malam, saya bangun, bukan corona baru saya bangun doa. Polisi pernah datang, 4 orang datang ke rumah saya. Saya berpikir iman berhadapan. Kita bicara iman harus berhadapan dengan orang. Kita harus menantang pekerjaan setan itu. Selam, Bapak, tujuan apa Bapak datang? Mana yang terbaik bagi kota ini? Orang mabuk sampai pagi atau saya datang? Dia tidak bicara. Iman seperti itu masyarakat. Iman seperti Sadrak Mesak Abednego yang tadinya bangsa yang tidak akan dimusnahkan, pemerintahan Raja Ahasuerus. Ester mengorbankan sekalipun aku mati. Mordekai yang tadi sederhana yang tidak ada artinya, raja tapi yang masih. Sadrak Mesak Abednego iman seperti ini. Dia masuk dalam perapian. Dia menantang segala yang tidak benar. Sekalipun aturan, dia tidak boleh berdoa. Dia harus ikut aturan raja. Tetapi Daniel, dia tahu Tuhan harus bersama. Saya tahu kalau bukan malam ada Daniel. Menjadi manusia. Sia-sia mengambil jalan kalau bukan Tuhan. Saya kalau apa, saya pengen di jalan. Saya lapor rumah sakit dokter. Papua saya sudah kirim. Ini tim yang kemarin khotbah dari Sabit itu anak muda. Itu orang miskin. Tidak ada jalan besar selain Yesus. Saya akan ngomong sebab orang miskin. Yesus jalan besar. Anda sholat sekian tahun, umur 50 tahun jadi orang miskin. Dan kalau Anda tidak sholat tidak bisa. Dan milik surga Yesus, bukan Muhammad. Amin. Tuhan mau Anda berkata. Amin. Anda jadi berkat kepada kita. Tuhan pilih Anda supaya keselamatan yang dari Tuhan diperuntukkan bagi orang lain lewat pelayanan, lewat kesaksian. Bahwa hidup saya dirubah, saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Uang bukan segalanya, saudara. Damai hanya terdapat pada Yesus. Ada lambang. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tiada satu pun berarti uang Anda, kedudukan Anda, bukan segalanya. Tapi kalau Yesus segalanya, Tuhan akan menang. Amin. Baru-baru Nora Elizabeth sudah sampaikan Amsal 14 ayat 32. Ketika kebenaran ditinggikan, dia akan mengangkat raja. Ketika Mordekai tinggikan kebenaran,
orang yang sederhana diangkat oleh Raja Ahasverus. Amin. Jabatan Tuhan punya, kekayaan Tuhan punya, kuasa Tuhan punya. Saudara dan saya yang harus menjadi terang. Tuhan mau pertanggungjawabkan hidup kita. Dua kekristenan ibarat 10 gadis. Saya mau katakan saudara, 5 gadis yang bijaksana dia berjumpa dengan Yesus dalam pesta perkawinan anak domba. Kita sama-sama orang Kristen beribadah hari Minggu, punya Alkitab yang sama, tahu Yesus yang sama. Tapi dengar saudara, pelita harus ada minyak. Roh Kudus harus ada dalam hidup setiap manusia. Manusia harus mengalami kelahiran baru dia bisa melihat saudara. Injil Yohanes pasal 3, Yesus bercakap dengan Nikodemus. Nikodemus pemimpin agama Israel, dia tidak tahu arti lahir baru. Yesus berkata, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan surga. Itu ayat ketiganya. Ayat kelima bilang begini, barang siapa tidak dilahirkan oleh air dan roh, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau lihat saja tidak, apalagi kita mau masuk. Kalau bumi ini pemerintah ini penuh aturan, surga penuh aturan. Amin. Amin. Maka hari ini kesimpulan dari firman Tuhan, analisa yang menjadi terang. Hendaklah dalam percaya semua orang melihat perbuatan mereka. Kerajaan itu bukan masalah makanan dan kemanfaatan. Anda tidak cari tempat Tuhan memberkati saudara. Tapi apakah saatnya kita akan bertanggung jawab? Ada satu kehidupan di balik kematian. Hidup yang kekal hanya didapati dalam Yesus. Di balik kematian ada satu kehidupan yang Tuhan sediakan. Roma 8 ayat 11. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ketika roh itu diam di dalam Anda, dia akan membangkitkan tubuhmu yang fana dalam pemulihan. Oleh sebab itu doa kekristenan ini harus ada Roh Kudus. Pelita harus ada. Amin. Harus ada pengurapan. Anda baca firman, ada 2 pengurapan. Pengurapan imam dan pengurapan raja. Raja itu dia berbicara Yesus. Pengurapan imam ada di Musa, Harun dan Musa. Imam itu dia berdiri di hadapan. Dia bawa korban penghapus dosa, korban penebus dosa. Dia mengulang roti sajian firman selalu baru. Amin. Jadi hari ini Anda prajurit surga. Yesaya 62 ayat 6. Coba Anda baca. Di atas tembok-tembok Yerusalem, Anda itu Yerusalem itu telah ditempatkan pembinaan. Kalau Anda intel, Anda akan telusuri kelebihan sampai besok pilih sampai dipilih. Anda akan telusuri aman tidak kelebihan. Yesus juga mau kelebihan Anda damai. Oleh karena amin. Ada permintaan, ada permintaan yang dia mengingatkan Tuhan siang dan malam. Ada doa, ada penyembahan, ada ratapan. Kristen yang kita ada di Mesir, Tuhan banyak bicara di Mesir. Jadi seperti itu. Jadi lewat yang lewat hari ini, mari bangun rumah kita di atas dasar Yesus. Sia-sia manusia membangun rumah. Sia-sia pengamal mengajar kalau siapa kalau berjalan dia balik polisi. Kadang-kala kamu khotbah supaya kau berarti aparat ada. Oke. Aparat ada. Ketika saya khotbah tentang banyak saya keluar aparat ada dalam. Kalau kita punya motor, kita mengayomi masyarakat. Suami saya tentara, angkatan sudah meninggal. Mandan istri terus. Dulu saya pikir kan tentara wow. Saya naik tentara, saya tidak tahu naik sana. Gaji kecil dulu, gaji masih 80 ribu.
Saya jual Yesus itu suami saya. Naomi itu tinggalkan Bethlehem. Suaminya tinggal di Moab. Tuhan tangkap saya, dia bawa kembali karena anugerah. Kasih anugerah Tuhan. Saya pikir kalau tentara tua punya suami banyak tentara, ternyata tidak, saudara. Ketika kita punya Yesus tua, saya naik Hercules suaminya, saya naik Garuda Merauke. Dari sini Garuda saya tutup. Naik perahu juga menyeberang ke Serui untuk memberitakan Injil kerajaan. Jadi kita semua ini yang Tuhan mau pada segala bangsa. Mari kita menjadi penawar kota yang benar. Mari kita bangun pemerintah di atas dasar Yesus. Maka Tuhan akan apa yang kita tahu anak cucu akan menjadi janji. Ketika kita taat akan Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita akan menuai berkat. Jadi ini sebentar. Mungkin saya tidak banyak bicara banyak. Saya hormat. Hari ini saya kenal Bapak. Hari ini saya kenal di atas tembok-tembok itu. Berarti ada bagian yang kita kerjakan. Ini Anda bisa bekerja yang ada uang. Tapi ada pekerjaan yang Tuhan mau Anda kerjakan untuk alasan dan buat pekerjaan. Anda pendoa, Anda penjaga Tuhan. Amin. Anda peminta yang Tuhan. Anda seorang pengharap yang Tuhan. Anda seorang pemazmur yang Tuhan. Raja Daud disenangi di bangsa Israel, pemuji yang penyembah. Amin. Itu saja. Tuhan akan makan. Anda terus pikir makan pakai uang itu urusan Tuhan. Dia tidak akan melihatkan untuk terlihat. Jabatan itu Tuhan punya. Lambang pemerintahan ditunda. Penasihat ajaib. Ketika Tuhan taruh roh Allah pada diri Anda bicara kata-kata waktu menetes. Orang yang buta oleh buta. Itu air kudus. Satu telaga yang ada pada air. Memperhatikan orang yang buta. Aku jadi mata bagi orang yang buta. Aku jadi kaki bagi mereka yang lumpuh rohani. Mereka yang Amin. Tidak perlu kita pakai toa, tidak perlu bicara di depan. Di tempat kerja Anda, di lingkungan Anda akan berubah. Amin. Itu saja kesimpulannya. Katakan kenal saudara, saya kenal. Katakan kiri kanan Anda, saya prajurit jadi tahu di atas tembok-tembok yang saya peminta. Saya tidak berdiam diri siang dan malam. Kalau terus penjaga siang ada malam-malam. Tuhan punya siang dan kami berdoa. Amin. Kita bisa minta Tuhan memulihkan Yerusalem, memulihkan sehingga kota kita memudahkan. Jadi biarlah di tentara polisi pasukan banyak, kalau tidak ada Yesus tidak akan ada damai. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di siang hari ini. Yesus kan